Saudara yang kasih Tuhan, ada beberapa yang disampaikan oleh Bapak Rahman pada minggu kemarin. Ada 7 kekuatan. Yang pertama itu adalah kekuatan bekerja. Inilah yang akan saya sampaikan yang pertama. Yang kedua ada kekuatan mengelola, kekuatan bergantung, kekuatan hikmat, kemudian kekuatan memberi, kemudian kekuatan berkata-kata, dan yang terakhir adalah kekuatan untuk bersyukur. Amin. Di dalam Ulangan 8 ayat 18b dikatakan, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Berarti Tuhan itu tidak langsung memberikan satu kekayaan kepada manusia, tetapi yang pertama adalah diberikan satu kekuatan. Begitu kekayaan datang bagi umat manusia, dia sudah kuat. Seperti itu ya. Karena ada orang, begitu datang kekayaan, dia tidak tahu mau buat apa. Dua jalannya, jalan positif dan negatif. Kalau dia di dalam Tuhan, berjalan dalam perjanjian berkat, dia pasti bisa mempergunakannya. Ada nanti topik-topik, ada di situ mengelola ya, di situ nanti akan dibahas. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, pasti kita sudah kuat setelah kita menerima kekayaan itu, dan pasti itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, kita langsung masuk saja. Yang pertama, kita masuk di dalam kekuatan bekerja. Ya, kita akan baca dulu ayat. Di sini ada 2 ya, Amsal 10 ayat 4 dan Ulangan 28 ayat yang ke-8. Saudara bisa membaca Android Kudus, tuakan dulu supaya saudara bisa fokus, tidak membuka yang lain. Kalau ada mungkin infocom yang membuka WA, nggak apa-apa ya. Itu biasa komunikasi, apakah soundman, infocom atau sound system. Itu biasanya kalau saudara mungkin pelayan-pelayan pas ibadah membuka, kemungkinan besar itu mengkoordinasikan dalam pekerjaan pas pelayanan. Tapi pastikan Bapak Ibu saudara Tuhan, saudara tidak membuka yang lain. Culik dulu yang di sampingnya ada Android, yang Nokia yang kecil nggak bisa dibuka-buka ya, paling SMS. Ayo komunikasikan dulu yang samping kiri kanan. Ayo fokus kepada Tuhan. Oke ya. Kalau ada membawa Alkitab cetakan, itu lebih bagus. Ya, saya punya Android, ada iPad, semuanya memang ada ini ya. Kemudian ada web, kadang-kadang membuka satu ayat perlu ya. Kadang-kadang kalau dulu saya ada buat satu konkordansi, ya konkordansi. Jadi nggak tahu di mana sekarang, tapi pada waktu saya anak muda ada. Jadi agak lama juga sih membuka. Tapi zaman sekarang ada Android membantu kita untuk mencari-cari ayat-ayat yang pendukung sesuai dengan yang kita rindukan di dalam Tuhan. Saya percaya Alkitab cetakan itu tetap ada bagi saudara. Amin. Oke. Kita akan baca Amsal 10 ayat 4, nggak usah ditampilkan di layar, saudara baca di handphone atau di Alkitab. Amsal 10 ayat 4, 3-2 ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Sekali lagi, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Yang punya Alkitab tolong digaris bawahi, lamban membuat miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Oke, kita baca dalam Ulangan 28 ayat yang ke-8. Sudah dapat ya? Tunggu dulu, mungkin ada Alkitab belum dapat ya. Ulangan 28 ayat 8. Sudah dapat ya? 3, 2, ya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam bengkungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oke, pelan sekali lagi kita bacakan dengan seksama. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas di dalam bengkungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang dijanjikan, diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Saudara yang kasih Tuhan, di sini perlu digarisbawahi, memerintahkan berkat.
Berarti Tuhan memerintahkan berkat, berarti bukan Allah sendiri yang bekerja. Ada malaikat. Men, ada malaikat memerintahkan. Ya. Kemudian ke atasmu di dalam lumbungmu. Lumbung adalah perbendaharaan. Kalau saya dulu waktu di kampung ada lumbung padi. Bahasa Bataknya panuangan. Itu di kampung kami ya. Ada satu lumbung, ada satu kamar. Waktu kami menikah dengan Mama Cindy, kami ke kampung itu masih ada lumbung padi. Ada satu kamar dibuat partisinya gitu ya. Satu ruangan dikasih pintunya, papan. Jadi padi itu disimpan di sana. Kalau dahulu padi kebanyakan disimpan ya. Itu adalah lumbung. Lumbung di sini berbicara dengan simpanan kita, tabungan kita, deposit kita. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas lumbungmu. Jadi kita semua saudara yang Tuhan ada simpanan. Amin. Kemudian dikatakan dan di dalam segala usahamu. Ini berbicara bisnis. Apa usaha kita? Oke, kita mulai dari nol. Yang belajar itu kan ada usaha, ada pekerjaan, ada mahasiswa, ada pelajar. Kemudian meningkat lagi, ada yang bekerja. Kemudian meningkat lagi, ada yang berusaha. Kemudian meningkat lagi, ada yang berjualan dan lain-lain sebagainya. Dan Tuhan berkata, Tuhan akan memerintahkan. Siapa diperintahkan? Malaikat. Nah, kemudian dikatakan, ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu. Di negeri, di mana tempat tinggal. Saudara di mana tinggal? Akan menjadi berkat. Asal berjalan dalam perjanjian berkat. Saudara bertetangga, biasanya orang dunia yang tidak di dalam Tuhan, kalau tidak akur dengan tetangganya, nikmatilah sampai sepanjang seperti apa kondisinya. Tetapi kita anak-anak Tuhan, di mana kita tinggal, kita berusaha sekuat mungkin di dalam Tuhan, kita akan menjadi berkat tetangga kiri kanan dan lingkungan kita. Dan juga Tuhan berkata, di mana kita diberikan, ditempatkan Tuhan, apakah di pekerjaan, di sekolah, atau dimanapun saja aktivitas kita, apakah di transportasi. Oke, saudara kasih Tuhan, ada seorang pemuda ditantang seorang pembicara sewaktu berkhotbah. Kemudian si anak muda ini, karena ada di dalam simpanannya, kebetulan ada uang, dikasih firman Tuhan, berilah maka kamu akan diberi, gitu ya. Dengan ayat-ayat yang luar biasa sehingga anak muda ini sangat antusias dan hatinya dijamah oleh Tuhan dan dia tidak hitung-hitungan, wah semua diberikannya. Nah, gitu ya. Kita tidak tahu berapa nilainya, yang pasti adalah dia digerakkan oleh Tuhan, hatinya untuk memberi. Saudara yang oleh Tuhan, kekuatan itu nanti ini akan dibahas bagaimana dengan memberi. Amin. Tapi di dalam perjalanannya, setelah berjalan beberapa hari, karena firman Tuhan diingat, berilah maka kamu akan diberi. Dalam perjalanannya, dia tidak mendapatkan sesuatu berkat setelah dia memberi. Malahan dia makin apes gitu ya, tidak diberkati, makin kering begitu ya. Tidak ada berkat yang dia lihat. Sehingga dia, saudara-saudara Tuhan, tidak percaya lagi dengan hukum tabur tuai. Berilah maka akan diberikan kepadamu. Dia tidak percaya lagi. Ada sesuatu pemahaman teologi yang ekstrim, sehingga dia begitu memberi langsung diberikan sim salabim gitu ya. Saudara yang Tuhan, Tuhan tidak memang memberikan itu adalah sesuatu yang diinginkan Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita haruslah bekerja ya. Tuhan sangat suka sekali, sangat sayang sekali orang-orang yang bekerja di dalam Tuhan. Oke, saudara yang Tuhan, dunia mengajarkan bahwa cara untuk memperoleh harta yang terbaik itu adalah dengan cara, kalau bisa bekerja sedikit aja gitu ya, gak banyak aktivitas, dan juga hasilnya nanti akan bisa mendapatkan hasilnya sebanyak mungkin.
Itulah pendapat dan pemahaman orang dunia, saudara-saudara Tuhan. Ya, sedikit bekerja, tapi berkatnya banyak, begitu ya. Goyang-goyang kaki, apa semua, gitu ya. Tapi ada pula yang mengajarkan, saudara-saudara Tuhan, pokoknya bekerja itu adalah segala-galanya, begitu ya. Bekerja itu adalah segala-galanya. Dia tidak ingat waktu, dia tidak ingat keluarga, dia tidak ingat semuanya. Pokoknya harus bekerja. Bekerja, bekerja, begitu ya. Tetapi apakah konsep Allah tentang bekerja? Bagaimana kita seharusnya bekerja? Apakah kita bekerja hanya untuk diri kita, atau untuk menyombongkan setelah kita mendapatkan sesuatu hasilnya? Apakah itu kita gunakan untuk berpoya-poya? Kita bisa bangun rumah. Kalau orang Batak katanya, oh ya, harus ada rumah, begitu ya. Itu adalah gambaran kejayaan. Kemudian harus ada keturunan. Semuanya sekolah, semuanya berhasil. Apakah dengan bekerja itu untuk menyombongkan diri? Tetapi Tuhan lain kehendaknya, ya. Saudara-saudara Tuhan, bekerja adalah perjanjian daripada Tuhan. Katakan, bekerja adalah perjanjian daripada Tuhan. Nah, Tuhan merancang kita bahwa kita ini memang menikmati anugerah yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita, tetapi ada satu keinginan Tuhan bahwa umatnya, anak-anaknya harus bekerja. Nah, ini saudara-saudara Tuhan. Pada zaman dahulu, ya, pada zaman dahulu saudara-saudara Tuhan, ada beberapa konsep agak berbeda. Semenjak Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju perjalanan ke tanah Kanaan, sesuai dengan yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel, di dalam perjalanannya ada sesuatu dibangun ibadah, begitu ya, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan dipilihlah beberapa orang-orang suku Lewi untuk memimpin pada umumnya dalam ibadah itu. Tetapi 11 suku yang lain, mereka adalah bekerja. Nah, ini saudara-saudara Tuhan. Dalam perjalanannya juga bahwa zaman-zaman dahulu setelah Yesus kembali lagi, bahwa dikatakan seperti ajaran Katolik ya, ada seseorang yang bekerja di rumah Tuhan khusus, dan dia full time di sana dan mengerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang Tuhan taruhkan. Tetapi ada sisi yang kedua, yaitu orang yang sekuler. 12 suku bangsa Israel, satu suku yang dikhususkan oleh Tuhan untuk bekerja melayani di rumah Tuhan, atau di bait Allah, atau di kemah Musa yang dibentuk, saudara-saudara Tuhan. Sisanya 11 suku, atau kita, atau pada zaman-zaman dahulu, orang-orang yang bekerja, orang sekuler ini menjadi satu kelompok, di mana tujuannya adalah orang-orang rohaniawan ini harus membutuhkan segala keinginan kerohanian. Kemudian orang yang sekuler ini adalah mereka bekerja, mereka berbisnis, mereka melakukan segala aktivitas, apakah itu peternakan, apakah itu dengan pertanian, usaha-usaha yang lain. Tetapi mereka harus membawanya kepada orang rohaniawan. Ya. Sebelum Yesus melakukan sesuatu terobosan yang terbaru, sebelum tirai itu dikoyakkan, bahwa dikatakan untuk bertemu Tuhan, atau dalam kemah Musa, untuk bertemu Tuhan, orang-orang sekuler, orang-orang yang biasa harus datang kepada umat pilihan Tuhan, rohaniawan, harus datang ke sana. Apakah melalui persembahan, apakah melalui perpuluhan, apakah melalui diskusi dengan hal-hal yang lain tentang kehidupan, harus datang kepada rohaniawan. Tetapi saudara-saudara Tuhan, bahkan perjalanannya waktu gereja Katolik, ada di situ penghapusan dosa, begitu ya. Ada satu isian, dia datang berdoa kepada pastor,
supaya dosanya diampuni, dia harus menghadap. Nah, semenjak Tuhan Yesus masuk merubah segala sesuatu, kalau dikatakan tirai pemisah itu dikoyakkan, yang berarti adalah saudara dan saya bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Dan Yesus berkata di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oh, dikatakan kita melakukan segala sesuatu, segala aktivitas kita harus melakukan seperti untuk Tuhan. Berarti garis bawahnya di sini, kita hidup bekerja untuk Tuhan. Kita hidup melakukan untuk Tuhan. Berarti ada sesuatu tanggung jawab, ada sesuatu pertanggungjawaban. Suatu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan secara pribadi lepas pribadi. Amin. Kita akan melihat bagaimana konsep Tuhan tentang manusia. Bahwa dikatakan Allah itu adalah bekerja. Ya, di dalam Alkitab yang kita baca, memang dikatakan firman itu adalah Allah sendiri. Tetapi kita juga tidak terlepas dengan sejarah. Alkitab kita ini ditulis bukan simsalabim, gitu ya. Ada beberapa kejadian dan ada orang penulisnya. Ada orang yang mencatat. Ya. Musa itu adalah seorang yang berpendidikan, banyak yang ditulis oleh Tuhan. Jadi Alkitab kita ini dari sejak surga, kejadian di surga seperti apa? Ada dijatuhkan malaikat-malaikat. Apa yang terjadi di surga itu ada di dalam Alkitab kita. Jadi Alkitab kita ini adalah sangat luar biasa. Amin. Saya menganjurkan bagi Bapak Ibu, Alkitab cetakan jangan diabaikan. Memang saudara-saudari Tuhan, hidup kita ini harus senantiasa berjalan di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan juga mau kepada kehidupan kita supaya kita menyelidiki firman Tuhan. Alkitab yang biasa ada bagi saya, tapi saya investasi membeli satu Alkitab untuk belajar. Harganya sekarang saya kira 600.000 ya. Ada kemarin saya beli tebal, di mana setiap ayat-ayat dibaca itu ada satu referensinya. Ada satu catatan-catatan kecil. Nah, saudara, Alkitab saudara, mungkin yang membawa Alkitab bisa diangkat Alkitabnya. Saya nggak bawa karena banyak yang saya bawa ya. Ada ayat kata. Bisa, siapa yang bawa Alkitab hari ini? Terus, Alkitab cetakan. Oke. Tolong dibuka halaman terakhir, ada peta. Saya sering berbicara dengan peta-peta ya. Ibu bisa sebentar apanya? Alkitabnya? Pinjam ya, pinjam. Sebentar saja nanti saya akan kembalikan. Hanya melihat peta. Di belakang itu ada peta. Oke. Nah, di situ ada peta pertama, dunia kitab kejadian. Sudah ya? Ada yang melihat peta di belakang? Siapa yang sudah dapat? Dunia kitab kejadian. Sudah ya? Pasti ya? Oke, kita akan koneksikan kepada perjanjian Tuhan atau mengenai bekerja pada hari ini. Saudara yang kasih Tuhan, ini seperti ini petanya ya, saudara yang kasih Tuhan, bahwa rata-rata anak muda kita sudah punya map. Begitu kita lihat map, ada Indonesia, putar ke kiri daerah timur. Ada di sana India, ada Arab. Nah, seperti ini petanya saudara-saudari Tuhan ya. Indonesia ini di sebelah sini. Kalau dilihat ya, ada di map. Jadi, saudara-saudari Tuhan, seperti ini kondisinya. Di sini adalah Mesir, di sini Egypt ada ya. Kemudian sinilah bangsa Israel menyeberang. Kemudian di sini ada Sungai Jordan, di sini ada Laut Mati, di sini ada Israel, saudara-saudari Tuhan. Ini adalah kalau di Alkitab saudara ini namanya Pulau Kreta, ya, ada Kreta. Di sini ada Irak di sini ya, saudara-saudari Tuhan. Nah, di sini kita akan lihat nanti ada Turki, ada di sini apa ya, saudara-saudari Tuhan. Di sini ada Arab, Dubai di daerah sini ya.
Oke, kita akan lihat bagaimana Tuhan bisa bekerja. Di sini ada dua sungai ya, sungai Tigris dan Efrat. Nah, ini berkaitan sekali dengan firman Tuhan pada hari ini. Nah, seperti ini apanya saudara-saudari Tuhan. Oke ya, seperti ini kondisinya. Di sini Kanaan. Disinilah namanya Ur Kasdim, di mana Tuhan memanggil Abraham. Daerahnya dari sini, dia pergi ke Haran. Dari Haran ini pergi ke sini ya, seperti janji Tuhan. Nah, saudara Tuhan, Kejadian 2 ayat 8 dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Membuat taman di Eden. Membuat taman di Simalingkar, misalnya ya. Simalingkar ini kan masih luas. Atau membuat taman di Padang Bulan. Wah, makin luas lagi. Udahlah, kita buat aja. Membuat taman di Sumatera Utara. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Ini adalah bagian timur ya. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Satu oleh Tuhan, bahwa dikatakan membuat taman di Eden. Inilah Tuhan lakukan setelah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kemudian diprediksikan dari ilmu pengetahuan orang yang meneliti di manakah Taman Eden yang sebenarnya, ya. Diperkirakan Taman Eden di sini, tapi kita tidak usah apa ya. Tetapi ada di dalam satu Alkitab dikatakan disinilah di dalam Kejadian 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan dari taman itu ada 4 sungai mengalir. Ada Pison, Gihon, nomor 1 dan nomor 2 ini masih dicari-cari. Tapi yang jelasnya adalah Tigris dan Efrat itu kelihatan di peta. Yang pertama adalah ini adalah sungai Tigris. Yang kedua adalah sungai Efrat. Dari atas ini mengalir, berarti dari Taman Eden itu ada mengalir 4 sungai. Yang ditemukan 2. Nggak tahu Allah bagaimana cara bekerja, apakah waktu air bah itu dikamuskan atau gimana, nggak tahu ya. Nah, saudara-saudara Tuhan, Kejadian 2 ayat 15. Kemudian Tuhan Allah mengambil manusia itu. Manusia itu masih satu ya. Dan menempatkannya dalam Taman Eden. Nah, di sini berarti di Eden itu ada satu taman. Untuk mengusahakan, ya. Dikatakan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan menjadikan manusia, Adam, ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan. Katakan mengusahakan. Berarti Tuhan itu menjadikan manusia adalah untuk berusaha. Terjemahannya adalah untuk bekerja. Oke, ini semakin dalam ya. Pelan-pelan kita, tapi saya tetap melihat jam. Kalau diterjemahkan semua ini mungkin bisa sampai 3 jam ya. Fokuskan hati saudara supaya Tuhan semakin memberkati kita hari ini. Bahwa dikatakan Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, ya. Ada satu tempat di mana tujuannya adalah supaya dia bisa mengusahakan dan memelihara taman. Jadi Tuhan tidak menyuruh Adam untuk membuat taman, karena taman itu sudah ada. Sudah cukup di sana makanan, minuman, makanan-makanan yang terbaik. Namun satu hal ada di situ taman, di tengah taman itu, saya kira nggak perlu saya jelaskan, itu tidak bisa dimakan. Ya, itu larangan. Tuhan yang melarang. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan ini sangat konsisten dengan perjanjiannya. Ya. Kalau manusia dijadikan adalah untuk bekerja, bukan untuk tidur-tiduran, bukan untuk bersantai-santai. Kita akan lihat saudara-saudari Tuhan bahwa konsep Alkitab tentang bekerja itu seperti apa. Ya, konsep Alkitab tentang bekerja itu adalah tentang bekerja. Yang pertama adalah saudara-saudari Tuhan, ada beberapa bagian Tuhan dan juga ada bagian manusia. Ya, yang pertama adalah bagian manusia itu seperti apa? Ya, ada bagian manusia
dan ada juga bagian Allah. Di dalam kejadian yang kita lihat tadi bahwa dikatakan Tuhan menjadikan manusia adalah untuk mengusahakan taman, bekerja, mengusahakan, ya, dan memelihara. Saudara-saudara Tuhan, ya, dipelihara taman itu. Saudara kalau sudah bekerja, kemudian ada hasilnya, ini harus dipelihara, harus dikelola. Wah, ini nanti akan semakin tajam pada 7 kekuatan. Saudara, kita semua akan dijelaskan bagaimana mengelola. Kemudian juga tugas manusia atau Adam pada waktu itu adalah memberi nama segala binatang. Nah, setelah dia ditempatkan di Taman Eden, maka saudara-saudara Tuhan melihat Adam ini tersendiri. Maka Allah membentuk lagi binatang-binatang dari tanah liat. Dari tanah dibentuk, kemudian dikasih ke Adam. Saudara-saudara Tuhan, dikasih ke Adam di sini, Tuhan berkata bahwa Adamlah yang menamakan binatang. Ya, ada binatang di darat, ada binatang di udara. Gak tahu seperti apa kerjanya Tuhan, ya, sangat luar biasa. Padahal manusia masih sendiri. Dia sudah bisa memberikan dan menghafal semua binatang-binatang. Tuhan yang membentuk. Tapi dalam perjalanannya, saudara-saudara Tuhan, bahwa Allah juga melihat Adam ini kan sendiri. Bagaimana dia bisa bekerja? Bekerja itu gak bisa sendiri, harus ada tim. Katakan, bekerja itu gak bisa sendiri, harus ada tim. Ya, manusia tidak bisa bekerja sama dengan binatang. Walaupun memang ada sirkus, ya, lompat. Mungkin saudara-saudara bisa melihat di YouTube, ada binatang, ada apa, begitu luar biasa melakukan sesuatu aktivitas yang membuat manusia terkagum-kagum. Tapi saudara-saudara Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan harus ada pendamping, harus ada timnya. Dari situlah Allah berkarya melanjutkan supaya rancangan atau tujuan Tuhan manusia itu bekerja, menjadikan Hawa. Saudara-saudara Tuhan, waktu Adam tidur, diambil jalan tulang rusuknya, kemudian dibentuk, kemudian diberikanlah kepada Adam. Dan dia juga, Adam, memberikan nama. Inilah daging dari dagingku, ya. Dan Adam itu memberikan namanya Hawa. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, inilah bagian manusia adalah mengusahakan, memelihara, memberikan nama binatang. Nah, setelah Allah memberikan tugas manusia, kemudian tugasnya Allah adalah memberkati pekerjaan manusia. Amin. Setelah kita beraktivitas di dalam Tuhan, berjalan dalam perjanjian Tuhan, maka Tuhan akan memberkati usaha kita. Bagaimana dengan bangsa Israel setelah Adam? Saudara-saudara Tuhan, ini pada zaman bangsa Israel, ya, kita nggak usah baca ayatnya, bahwa dikatakan mereka, saudara-saudara Tuhan, bekerja, menabung seperti firman Tuhan yang sudah kita baca. Ada usaha, ada bisnis yang dilakukan, saudara-saudara Tuhan. Kemudian Allah akan memerintahkan berkat ke atas, seperti saya katakan tadi, ke tabungannya, ya, ke pekerjaannya, di tempat di mana dia tinggal. Nah, saudara-saudara Tuhan, ini kan spesial bahwa Allah itu berjanji bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan kita? Secara murni kita bukan keturunan bangsa Israel lagi, secara jasmani. Mungkin meneliti bahwa dikatakan orang Batak itu mirip dengan orang Yahudi, keturunan dari sana. Dilihat dari segi adatnya, dilihat dari segi cara ininya, keras kepalanya, begitu ya, mirip-mirip orang Toba gitu ya. Kemudian dikatakan bahwa di Barus itu, ya, punya teliti bahwa kemenyan dari Barus itulah dikirimkan ke timur seperti itu, karena dari tempat-tempat lain itu nggak banyak menghasilkan, tapi dari sana ada pada waktu itu, saudara-saudara Tuhan. Itu pendapat yang biasa saja. Tetapi saudara-saudara Tuhan, bagaimana aplikasinya dengan kita? Perjanjian yang langsung diberikan Tuhan, aku akan memberkati engkau, aku akan memberkati lumbungmu, aku memberkati segala usahamu, aku akan memberkati di mana engkau tinggal. Itu adalah perjanjian Tuhan bagi bangsa Israel. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan janji itu bisa sampai kepada kita? Ya,
Bagaimana janji itu bisa sampai kepada kita? Ada satu firman Tuhan berkata di dalam Galatia 3 ayat 14, saya bacakan saja. Yesus Kristus telah membuat ini. Apa yang dibuat? Supaya di dalam Dia besar ya. Atau bisa ditampilkan satu ayat Galatia 3 ayat 14 supaya kita lebih paham lagi saudara-saudara Tuhan ya. Kalau tidak bisa gak apa-apa ya. Galatia 3:14, saudara bisa baca di Android. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sampai kepada saya, sampai kepada saudara, sampai kepada kita semua di tempat ini. Amin. Ketika percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, maka berkat yang dijanjikan Allah Bapa itu akan menjadi milik kita. Woi, salam kiri kanan saudara kita yang ada di samping kiri kanan. Rupanya berkat itu ada bagi kita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu. Waduh. Haleluya. Allah kita sangat luar biasa ya. Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Oke, kita akan masuk dalam selanjutnya, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ada beberapa tingkat kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini. Saudara dikasihi Tuhan, di lingkungan kita ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus biasa-biasa. Kemudian ada yang percaya kepada Tuhan Yesus begitu hidup luar biasa, berjalan di dalam Tuhan. Tetapi secara umumnya ada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oke, kita akan lihat bagaimana tipe-tipe manusia yang kita lihat di lingkungan kita, yang kita lihat di dalam dunia ini, seperti ini, saudara-saudara Tuhan. Yang pertama adalah orang yang tidak bekerja. Katakan orang yang tidak bekerja. Di dunia ini ada orang yang tidak bekerja. Bisa dikatakan malas, begitu ya. Malas bekerja. Kita baca satu ayat, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Yuk, 2 Tesalonika 3 ayat 10. Ini adalah Rasul Paulus mengatakan jemaat yang ada di Tesalonika. 2 Tesalonika 3 ayat 10, 3:2 ya. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Di garis bawahi adalah kami memberi peringatan. Berarti ada sesuatu peringatan, warning. Biasanya peringatan itu dibuat merah ya, langsung merah, peringatan atau hati-hati, seperti itu ya. Kalau dikasih Alkitabnya, jadi nggak bisa membaca ya. Peringatan, hati-hati. Kemudian dikatakan seorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, luar biasa. Gak boleh makan. Kemudian orang yang tidak bekerja, nah seperti ini ya. Seperti ini ekspresi orang yang tidak bekerja. Ngantuk-ngantuk, gitu-gitu ya. Malas jadi kantoran. Mungkin seorang pelajar. Kemudian seorang gelandangan. Terakhir menjadi miskin. Begitu ya, meminta-minta. Saudara kasih Tuhan, orang yang tidak bekerja hidup di dalam hukum belas kasihan. Kalau seseorang tidak bekerja, maunya dikasihlah begitu ya. Ini pada umumnya adalah meminta belas kasihan. Maunya dikasih keluarga inilah, dilihat mungkin dalam satu keluarga itu ada ekonomi yang bagus begitu ya. Tapi karena dia bisa dikatakan tidak mau bekerja atau malas, maunya disumbanglah, dikasihlah berkatnya sama kami. Dia kan sudah ada berkat. Ya. Tapi dikatakan dia akan menjadi pengemis. Orang malas itu, orang yang tidak mau bekerja itu lama kelamaan
akan menjadi pengemis. Ya, Tuhan itu hanya memberkati orang-orang yang mau bekerja. Amin. Katakan, Tuhan hanya memberkati orang-orang yang bekerja. Wah, ini sesuatu peringatan yang besar ya, sangat luar biasa dikatakan ya. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya pernah di rumah kemarin, begitu memang istirahat begitu ya di rumah. Kadang-kadang kita ada satu waktu longgar begitu ya. Begitu saya dulu makan gitu ya. Tiba-tiba langsung pikiran saya, oh nggak ada aktivitas saya hari ini. Cepat-cepat saya buat pekerjaan, aktivitas begitu ya. Apa yang bisa dikerjakan? Atau membersihkan rumah, atau nyiram tanaman. Sehingga saya tertutup pada waktu itu ya. Jangan-jangan aku makan satu hari ini nggak kerja. Ini adalah kalau dikatakan tidak bekerja, ini peringatan. Jadi saudara oleh Tuhan, manusia yang tidak bekerja tapi dia makan, ini adalah namanya penjahat. Katakan penjahat. Wah, bekerja di sini saudara oleh Tuhan banyak aktivitas kita ya. Ada seorang ibu rumah tangga, enggak mesti bekerja di kantoran, enggak mesti bekerja bisnis, sekolah, tapi di rumah banyak aktivitas. Mendoakan Tuhan, mendoakan jemaat untuk Tuhan, mendoakan anak-anak, pelayanan Tuhan, itu sudah bekerja saudara oleh Tuhan. Mungkin secara manusia atau teman-teman kita tidak melihat, mungkin kita hanya di rumah ya hanya menguruskan, tapi Tuhan melihat apa pekerjaan kita. Misalnya kita berdoa bagi pelayanan, atau kita merawat anak-anak, ini sudah bekerja saudara Tuhan. Orang-orang yang tidak bekerja itu adalah tidak melakukan aktivitasnya. Nah saudara Tuhan, Tuhan sangat ekstrim kalau dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Ngapain pergi kepada semut? Semut itu kan kecil. Sini aja semut, sering kita matikan ya. Masa manusia dibilang, pergilah kepada semut? Yaitu untuk pemalas ini ya, bukan yang rajin. Hai yang rajin, pergilah kepada semut. Enggak gitu, tapi pemalas ya. Pemalas itu dikasih Tuhan. Di dalam firman Tuhan Amsal 6 ayat 6 dikatakan, pemalas, pergilah kepada semut. Ngapain? Perhatikanlah lakunya. Kelakuannya diperhatikan. Ya. Tadinya saya membuat satu klip bagaimana semut itu ada bekerja dan orang-orang pemalas itu, tapi nggak sempat ya, saudara Tuhan, dengan waktu saya di rumah untuk mempersiapkannya. Ya, ini diperhatikan lakunya. Dan Tuhan berkata di sini, setelah melihat itu, dikatakan, jadilah bijak. Katakan, jadilah bijak. Ya, apa kelakuan semut, saudara Tuhan? Itu tidak ada pemimpin. Masa pemimpin ada semutnya? Mungkin saudara lihat, wah, inilah pemimpinnya, karena besar begitu ya. Semut itu berjejer-jejer gitu ya. Kepalanya seram gitu ya, matanya besar, perutnya besar. Inilah pemimpinnya. Bukan. Semut itu tidak ada pemimpin. Dikatakan, tidak ada pemimpin. Tidak ada pengatur, ya, dan juga tidak ada penguasanya. Tapi saudara-saudara Tuhan, ada sesuatu lakunya seperti ini, ya. Dia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Inilah membuat satu teguran bagi orang pemalas, ya. Belajar pada semut. Memang semut itu saudara-saudara Tuhan kecil, tapi Tuhan berkata di dalam Amsal 6, perhatikan dan jadilah bijak. Perhatikan lakunya. Saudara yang kasih Tuhan, bagi orang kantoran, walaupun tidak ada bos, karyawan, walaupun tidak ada di situ pemimpin yang punya perusahaan, harus bekerja baik. Katakan bagi bawahan atau karyawan, katakan amin. Harus bekerja dengan baik. Ini adalah orang yang berjalan dalam perjanjian. Saya bertahun-tahun pemimpin saya tidak ada di Medan, move semua ke Jakarta. Saya udah ditawarin untuk pindah ke Jakarta, tapi memang saya suka dengan tantangan. Hidup di Jakarta saya suka, melihat yang macet, melihat apa, saya melihat, pokoknya saya senang itu, menerima tantangan. Tapi saya berpikir, yang pertama itu adalah yang saya pikirkan adalah pelayanan, ya. Yang pertama adalah pelayanan yang saya pikirkan.
Yang kedua adalah keluarga. Kemudian adalah komunitas, apakah itu hubungan marga, STM, yang lain-lain. Terakhir saya sama Mama Cindy berdoa. Mama Cindy memang kemarin gak apa-apa lah kalau kita pindah, anugerah kan udah di Jogja, Cindy udah di sana, bawa aja Gita ke Jakarta aja kita gitu ya. Tapi hati saya enggak. Saya ingin di Medan supaya ada bersama-sama dengan saudara. Amin. Saya ingin tetap melayani. Saudara yang kasih Tuhan, melayani di tempat ini adalah sesuatu kesempatan. Saudara kalau dibuat satu pekerjaan, dibuat di pundak saudara satu pelayanan, janganlah malas. Harus bekerja. Harus bekerja, amin. Kebanyakan di tempat ini adalah kita masuk dalam satu list pelayanan adalah satu kasih karunia. Anak kami Cindy memang yang pertama adalah begitu Cindy saya antar ke Jogja pada waktu itu pada masuk kuliah, saya cari kampusnya, terus di mana tempat tinggal, terus saya search di internet di mana gereja. Itu yang pertama ya. Kemudian saya bawa ke sana, saya titipkan anak saya, adalah di sana GBI Keluarga Allah. Jadi di sana dia melayani, masuk di dalam tim itu, tetapi setelah 4 tahun baru bisa melayani. Bayangin, setelah 4 tahun baru bisa masuk di dalam pelayanan sebagai singer. Anugerah masih audisi. Cindy baru masuk, tapi puji Tuhan pastornya atau pemimpinnya sudah mengangkat dia menjadi WN di sana. Jadi kalau kami rindu dengan anak, begitu rindu langsung dibuat, Pak, Ma, tontonnya live streaming, karena kami bisa langsung melihat cara ibadah di sana. Jadi maksudnya adalah kita harus bekerja untuk melayani Tuhan, amin. Oke, supaya kita tidak menjadi miskin, karena pemalas itu adalah akan lama kelamaan akan menjadi miskin. Saudara Tuhan, ada satu pemahaman Konghucu bahwa dikatakan iblis itu tidak mencuri uang, pemahaman Konghucu ya, tetapi dia mencuri waktu. Ada beberapa masa kehidupan yang dicuri. Waktu kecil katanya yang pertama, anak-anak itu dibuat malas belajar. Ini yang pertama. Jadi iblis itu tidak langsung mencuri uang, tetapi dia mencuri waktu. Jadi anak-anak kalau tidak dipantau pada zaman sekarang, dia akan banyak pegang handphone. Dia tidak suka belajar. Handphone ini atau Android harus kita bijak, ada 2 arah, ke arah yang positif dan ke arah negatif. Orang tua harus bijak, memberikan kepada anak, mungkin orang tua harus bisa memantau. Supaya apa? Begitu dia banyak melihat, maka niat belajarnya itu tidak ada lagi. Sehingga dia di sekolah, saudara yang soleh Tuhan, tidak ada niat. Tapi nilai positifnya adalah, dari situ bisa dibawa sesuatu. Ya. Waktu An masih kecil, kami melengkapi dia, karena waktu itu Mama Cindy masih kerja, masih musim pada waktu game ya. Roland juga target main PS di sana, waktu SD ya. Mamanya udah pulang dari STKM melihat anaknya ada main game di sana, main game di sini. Tapi kami buat di rumah menjadi apanya ya? Buat PS, PlayStation. Dari situ dia belajar. Jadi kelas 2 SMP dia, Aan itu udah bisa bawa mobil, hanya main PS. Atrek, maju, karena ada saya buat setirnya. Jadi ada nilai positifnya, saudara Tuhan. Nah, waktu kecil ini anak-anak harus dipantau, karena iblis bisa mencuri waktunya, sehingga anak itu tidak mau belajar. Mau dikatakan kalau tidak belajar, kalau tidak pintar, mau jadi apa nanti? Yang kedua adalah setelah besar, saudara Tuhan, ya, dia tidak mau bekerja. Sudah besar anak-anak, ya, sudah menjadi dewasa, tapi malas bekerja. Ini adalah cara iblis. Disuruh cari kerja, gak mau. Padahal sudah sekolah, sudah kuliah. Disuruh berusaha, tidak mau. Sampai orang tuanya adalah putus asa. Asalnya sudah putus, begitu ya. Mau jadi apa ini nanti? Kemudian yang terakhir adalah sudah tua, sudah waktunya mati atau meninggal. Ini pemahaman Konghucu ya. Sudah waktunya mati, tidak mati-mati. Iya, ini cara iblis bekerja menurut pemahaman Konghucu. Sudah waktunya mati,
tapi tidak mati-mati. Tidak mati-mati di sini adalah berbicara mengenai menyusahkan orang lain, menghabiskan apa yang ada, membuat orang tidak damai sejahtera. Melalui orang tua ini tidak bisa melayani Tuhan. Dia hanya fokus di situ. Ini adalah tujuan iblis mencuri waktu, bukan secara langsung mencuri uang. Saudara yang soleh Tuhan, saya percaya kita akan bisa melihat bagaimana orang-orang yang malas. Yang kedua, saudara yang soleh Tuhan, adalah, yuk next. Yang kedua adalah tipe yang kedua. Yang pertama adalah tadi malas ya. Yang kedua adalah orang yang bekerja. Katakan orang yang bekerja. Wah, kita masuk kepada tahap orang yang bekerja. Kita baca dalam Amsal 10 ayat 4. Yuk kita sama-sama membaca ya. Amsal 10 ayat 4. Biarkan saja slide-nya seperti itu. Ayat-ayat firman Tuhan nggak ditampilkan di depan saya. Kita berusaha kita membaca di Alkitab dan di Android elektronik kita. Kemudian Amsal 10 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Sekali lagi ya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Ada dua versi di sini, ada dua opsi, ada satu nilai ya. Yang pertama adalah tangan yang lamban membuat miskin. Kalau lamban gak menghasilkan apa-apa, tapi dikatakan kalau rajin akan menjadikan kaya. Orang dunia bilang rajin pangkal kaya. Ini orang dunia ya. Kita melihat masih orang-orang yang bekerja ya, orang-orang yang bekerja. Mau dikatakan seperti ini ya, seperti ini ekspresi orang-orang yang bekerja secara umum. Ya di kantoran dia luar biasa, gitu ya, bisa bekerja dengan baik, pokoknya waktunya bekerja. Kalau yang tadi itu kan pemalas, nggak mau bekerja. Ini seorang yang bekerja, apakah dia petani, apakah dia pedagang, jual makanan, sembako, atau ada usaha transportasi. Transportasi bisa kita bagian roda, gak ada roda 1 ya, roda 2, roda 3, roda 4. Roda 2 itu bisa usaha gocek ya, roda 4 bisa mobil ya, Grab atau yang lainnya, atau roda 3 adalah bisa transportasi becak begitu ya, becak barang, apakah becak mesin atau becak dayung. Nah ini saudara-saudara Tuhan bagi orang-orang bekerja. Nah kita akan lihat di sini saudara-saudara Tuhan, orang yang bekerja dengan rajin pasti menjadi kaya, karena prinsipnya adalah rajin pangkal kaya. Nah, ini adalah berlaku untuk umum, berlaku untuk semua manusia. Kalau sudah bekerja, itu akan menjadikan kaya. Tapi kalau lamban itu menjadikan miskin. Ini secara umum bagi manusia, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, kalau kita masuk di dalam tingkat yang kedua ini, berarti kita telah meninggalkan tingkat yang pertama. Katakan, meninggalkan tingkat yang pertama. Saya percaya semua kita akan masuk di dalam tingkat yang kedua, yaitu orang yang bekerja. Amin. Nah, kalau hanya pada tingkat kedua, saudara-saudara Tuhan, ini adalah, sorry ya, oke. Saya akan membuat satu perumpamaan dari Alkitab. Orang-orang yang bekerja ini ya, di dalam Lukas 19 ayat 13 saya akan bacakan dalam Alkitab ya. Ada di sana seorang hamba ya, ini di Alkitab itu ada berbicara mengenai talenta, dan ada juga Tuhan Yesus menyatakan berbicara mengenai mina dan talenta. Bukan minar ya, mina ya. Ada talenta. Tapi di sini kita berbicara mengenai mina. Ia memanggil 10 orang hambanya. Garis besarnya adalah dan memberikan 10 mina kepada mereka. Dan dikatakan di sini, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Jadi ada seorang pengusaha, ada seorang pemimpin pergi ke tempat lain
untuk dinobatkan menjadi raja. Ini perumpamaan dikasih Tuhan Yesus ya. Kemudian dia punya 10 orang hamba, karyawan. Jadi 10 orang ya. Kemudian dipanggil. Kemudian 1 orang dikasih 1 mina. Berarti yang dikasih itu adalah 10 mina semua ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Begitu ya. Dan pesannya adalah, pakailah ini untuk berdagang. Pakailah ini untuk bekerja. Amin. Seorang bangsawan ini memberikan kepada hamba-hambanya, dikasih mina untuk bekerja. Oke ya. Saya hitung-hitung cari di ensiklopedia, terus cari yang lain. 1 mina itu adalah, yuk kita lihat ya, 1 mina itu sama dengan 1,25 pon emas, sama dengan 0,57 kilogram. Wah, Pak Mute mungkin bisa dikalikan 1 gram aja udah 750.000 mungkin ya, London ya, 700 sekian. Saya nggak ini lagi ya, tapi yang pasti adalah Pak Munte bisa menghitung ini ya. 750.000 1 gram. Kalau apa? 10, 100 sampai 1 on. Tapi di sini dikatakan 0,57 kilogram. Berarti 1 mina itu sangat berharga. Bisa dikatakan kalau dihitung-hitung mungkin ratusan juta ya. Kepada hamba-hambanya dikasih ratusan juta. Coba saudara-saudara Tuhan, kalau dikasih bagi saudara ratusan juta, pasti dimanfaatkan ya. Wah, apalagi orangnya di sini berbicara dengan orang malas dan yang bekerja. Seperti apa kejadian atau ayat selanjutnya di sana dikatakan? Bahwa dikatakan ada 1 orang itu dengan dia bekerja menghasilkan 10 mina. Wah, luar biasa. Dia bekerja. Pekerjaan itu memang skill diberikan bagi kita semua saudara-saudara Tuhan, beda-beda ya. Kekuatan juga beda-beda. Tergantung bagaimana dia diberkati oleh Tuhan, bagaimana persekutuannya dengan Tuhan, bagaimana talenta yang diberikan Tuhan bagi seseorang. Nah, di sini dikatakan 1 mina mendapatkan 10 mina. Ini dikategorikan menjadi 3 orang. Terakhir dikatakan, wah, karena kamu mendapat 10 mina, kuasailah 10 kota. Wah, luar biasa. Ini seorang bangsawan ya, seorang pemerintah. Kemudian ada lagi mendapatkan dikasih 1 mina menjadi 5 mina. Kemudian dikatakan, oke, baik sekali kamu. Untuk itu saya kasih daerah untuk pemerintahan kamu 5 kota. Yang terakhir adalah 1 mina. Dia tidak bekerja. Dia tidak diapa-apakan, begitu ya. Tidak menghasilkan apa-apa. Bahwa dikatakan orang yang tidak bekerja itu adalah penjahat. Mengenai talenta juga, ya, buanglah ini, gitu ya. Hai hamba yang jahat, seperti itu kata Tuhan ya. Jadi orang-orang yang tidak melakukan satu pekerjaan akan dikatakan penjahat. Tetapi orang yang bekerja mungkin 1 menjadi 0, sekian. Pokoknya lebih dari apa yang dikasih itu adalah orang yang bekerja. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita? Ada pekerjaan dan tanggung jawab dikasih Tuhan bagi kehidupan kita. Kita harus kembangkan. Amin. Oke. Ada satu penelitian bahwa talenta itu adalah pemberian Tuhan. Ya, talenta memang pemberian Tuhan. Tapi ada orang juga belum menemukan talentanya apa, begitu ya. Sehingga dia tanya, apa talenta saya? Gampang sekali memang. Ikutlah di kelas SPK supaya talenta saudara, ya, apalagi anak-anak SMA, ya, ikut. Jadi nanti pas tes POD, saudara bisa dilihat di bagian mana saudara bertalenta. Apakah saudara orang cermat, orang intim, atau dominan? Dari situ bisa saudara ditentukan jurusan apa yang cocok bagi saudara. Bisnis apa, karakter apa. Nah, talenta itu adalah pemberian Tuhan. Namun Tuhan berkata, kita ini harus bekerja keras. Harus bekerja. Jadi dikatakan bahwa talenta itu biasanya cepat dapat. Tapi dikasih persentasenya. Orang yang bertalenta itu adalah mendapatkan hasil 36%, enggak 100% loh. Karena ada orang yang bertalenta malas.
tidak bekerja. Sudah bertalenta, tapi tidak dikerjakan. Maka dikategorikan yang mempunyai talenta itu adalah hanya persentasenya 36%. Dan yang kedua adalah pekerja keras. Ini berusaha sampai dapat. Dia mempunyai satu persentase 66%. Ini ada satu di China, ya, membuat satu tes. Ini khususnya dulu karena di sini ada tim Pressure Korsika. Ada pemusik, begitu ya. Ada satu yang bertalenta, ada yang tidak begitu bagus talentanya, tapi dia pekerja keras. Kemudian dikasih satu lagu, dikasih notnya, kasih pelajari. 1 hari harus dapat, begitu ya. Ini orang yang bertalenta, wah luar biasa ya. Begitu dipelajari 1 jam dapat 1 jam. Karena 1 hari ya, besoknya baru dites. Wah hebat kamu, begitu ya. Kemudian orang yang pekerja keras ini, dia belajar, begitu ya. Memang dia nggak terlalu bertalenta main musik, main piano. Sementara yang bertalenta ini langsung sempurna, bagus sekali sesuai dengan partitur yang dikasih kepada dia. Tapi orang yang pekerja keras ini dia belajar, bergumul. Terakhir pada besok harinya, yang bertalenta dan yang bekerja keras sama-sama hasilnya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saudara suka yang mana? Saudara suka yang mana? Sebelah kiri. Hah? Gak dengar. Pak Marbun biasa kuat suaranya. Pak Marbun, mana yang suka? Oke, hendaklah yang mendengar. Sebelah kanan saya, mana yang paling suka? Oke, saya paling suka dua-duanya. Bertalenta dan kerja keras. Amin. Biasanya orang-orang yang bekerja keras ini adalah sangat luar biasa ya. Saudara yang masih muda, baik itu wanita, baik itu pria, melihat calon itu harus orangnya bekerja keras. Ya. Harus orangnya bekerja keras. Kalau calonmu tidak kerja keras, malas-malas. Memang sekasat mata uangnya banyak begitu, tapi uangnya diambil dari orang tua, begitu ya. Oke, ini kebalikannya. Seorang orang tua, kenalilah siapa jodoh pasangan anakmu. Apakah pemalas, atau hanya pekerja, atau pekerja keras? Kenali. Oke. Wah, masa orang tua saja Pak mengenali siapa calon menantunya? Oke, gini. Orang yang muda-muda, kenalilah siapa menantumu, calon menantu. Apakah pemalas? Jangan-jangan nanti udah bekerja semuanya sama orang tua semua begitu ya? Enggak ada untuk menabung, enggak ada lumbung, semuanya habis karena orang tuanya pemalas begitu ya. Semua aset yang dia cari semuanya ke orang tua, memang memberkati orang tua, tetapi operasionalnya, mengelolanya tidak dapat. Saudara yang Tuhan, bahwa dikatakan harus bertalenta dan bekerja keras. Kalau calon kita, pasangan kita, calon menantu kita, calon mertua kita, kalau sudah orangnya bekerja keras, yang bertalenta, ini akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara yang Tuhan, bahwa dikatakan kita tidak cukup pada tingkat yang kedua. Kenapa saudara Tuhan? Kita hanya tidak bisa bekerja. Kalau kita hanya bekerja keras, bahwa dikatakan kita sama dengan orang dunia. Orang dunia saja bekerja keras. Itu sudah hukum Taurat tuai. Rajin pangkal kaya. Gitu ya. Orang-orang bekerja akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudara Tuhan, apa kejadiannya? Bahwa yang didapatkan itu, orang-orang yang bekerja itu, kalau tidak berasal daripada Tuhan, bahwa dikatakan saat krisis atau ada guncangan-guncangan, itu akan musnah. Ya, itu akan musnah, habis. Dia tidak bisa menghadapi kondisi, situasi, kejadian yang ada. Ini adalah hanya orang pekerja. Saya percaya kita tidak hanya pekerja seperti ini. Di dalam Alkitab ada dikatakan Lot, ya. Begitu hartanya banyak. Di daerah Sodom, di daerah Gomora, hartanya banyak. Dia mendapatkan itu adalah sewaktu bertemu dengan
pamannya ya. Lot, kemana kamu pergi? Gitu ya. Kalau kau ke sana, aku ke sini. Terakhir, dia pergi ke arah apa? Tapi karena itu adalah pilihannya, bukan dengan iman. Dia hanya melihat dengan kasat mata, maka itu akan dimusnahkan. Oke, kita masuk yang terakhir, yang ketiga adalah yang ketiga, kita berusaha, kita berdoa, kita tidak rajin lagi, tidak malas lagi, kita tidak menjadi pemalas atau orang yang tidak bekerja. Kita akan masuk ke orang bekerja. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita tidak hanya bekerja, tapi kita akan masuk ke dalam tingkat yang ketiga, sebagaimana Tuhan menginginkan kita, yaitu adalah orang yang rajin bekerja dengan iman. Katakan, orang yang rajin bekerja dengan iman. Wah, ini adalah supaya janji-janji Tuhan itu dikatakan, aku akan memberkati lumbungmu, aku akan memberkati usahamu, aku akan memberkati di mana engkau tinggal. Kita akan masuk bekerja di dalam perjanjian Allah. Amin. Ulangan 28 ayat 1 sampai 2 dikatakan, jika engkau baik-baik, molo burju-burju. Jika engkau baik-baik, ngapain baik-baik? Mendengarkan suara Tuhan. Pertama, mendengarkan. Jika engkau baik-baik mendengarkan khotbah, jika engkau baik-baik konsentrasi mendengarkan firman Tuhan, jika engkau baik-baik melakukan apa yang diinginkan Tuhan, jika engkau baik-baik membaca 4M dengan setia, mendengarkan. Tuhan berkata, aku akan melakukan dengan setia segala perintahmu. Ya, aku akan setia. Dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Saudara, kita berdoa di tempat ini. Hari demi hari kita akan berjalan di dalam perjanjian Tuhan. Orang bekerja dengan iman. Jadi kita melakukan sesuatu, pekerjaan kita adalah dengan iman. Ya. Ayat yang kita baca tadi di Ulangan 28, Tuhan akan memerintahkan berkat. Langsung jelas ya, ke atasmu, bukan ke sampingmu, bukan ke tetanggamu, bukan keluargamu, tapi Tuhan berkata di ayat 28 ya, Ulangan 28, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu. Atas itu di mana? Langsung di sini ya. Bukan di sampingmu. Jelas ya firman Tuhan. Ke atasmu. Setelah kita ke atas adalah ke lambung kita, perbendaharaan kita, tabungan kita, persiapan kita. Dan di dalam usahamu, ya, lumbung itu berbicara dengan tabungan, simpanan atau banking. Segala usaha berbicara dengan dagang tadi ya, transport, ini rumah tangga, mahasiswa atau pelajar, dan tempat tinggal. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan melalui kita berjalan bisa bekerja dengan iman. Ya, bekerja dengan iman. Ayo katakan, bekerja dengan iman. Ada orang bekerja tapi tidak dengan iman. Dia mengandalkan otaknya. Seperti orang-orang hanya bekerja. Dia hanya mengandalkan skillnya, pengetahuannya. Atau dia mengandalkan hanya modalnya. Wah, atau dia mengandalkan hanya relasinya. Karena begitu usaha sudah besar, atau komitmennya untuk bekerja dalam perjanjian dengan orang lain, begitu datang cicilan, tagihan ini bayar. Semuanya sesuai. Kemudian si pemberi pinjaman ini kan banyak orang bank, orang ini, orang ini. Tetapi karena begitu luasnya, gampangnya, sehingga dia tidak mengandalkan Tuhan. Membuat satu usaha, begitu ada usaha yang baru, langsung tanpa doa, tanpa tanya Tuhan, tanpa yang lain, langsung jadikan, begitu ya. Orang-orang yang berjalan di dalam perjanjian berkat, orang yang berjalan di dalam bekerja di dalam iman, itu harus mengandalkan Tuhan. Jadi melakukan sesuatu harus dengan iman. Jadi intinya adalah Tuhan, aku berencana seperti ini, melakukan satu usaha, melakukan satu kegiatan, melakukan satu aktivitas. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Aku percaya dengan iman. Aku percaya dengan berkat-Mu, Abraham, Ishak dan Yakub. Walaupun aku tidak langsung sebagai bangsa Israel dengan darah langsung keturunan, tapi aku sudah percaya Tuhan Yesus.
Janjimu berkata, ketika aku percaya kepada Yesus, maka berkat Abraham itu sudah ada pada seperti itu ya. Nah, saudara yang sekalian Tuhan, kita melihat di dalam Galatia, ya, seperti ini ya, orang-orang yang bekerja di dalam apa ya, bekerja dengan iman. Dia berdoa mengandalkan Tuhan, ya semuanya. Pokoknya dia melakukan segala aktivitas karena Tuhan. Jadi Tuhan yang dimuliakan dalam pekerjaannya. Orang yang rajin bekerja dengan iman pasti adalah hidup di dalam hukum perjanjian. Katakan, hidup di dalam hukum perjanjian. Dan juga dikatakan di sini pasti diberkati oleh Allah karena Allah terikat dengan janjinya. Kalau Allah itu berjanji, dia tidak bohong. Ya, itu Allah. Manusia bisa mengingkari janji, tetapi Allah itu tidak mengingkari janjinya. Maka Tuhan tertuju pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang berjalan di dalam perjanjiannya. Orang yang bekerja di dalam perjanjiannya, saudara-saudara Tuhan, dengan iman, tidak dapat dihalangi apapun. Kalau kata dunia itu tidak berhasil, mana mungkin? Tidak mungkin, mana bisa? Gak mungkinlah berhasil. Menteri Pendidikan kita, saudara-saudara Tuhan, sangat suka dibilang kalau tidak bisa, dia suka mengerjakan. Itu metode dia ya. Kalau dia grad atau apa, kata orang yang lain, mana mungkin, mana mungkin. Hai pengusaha, hai kita semua, mungkin dalam bisnis usaha kita bahkan dikatakan toko-toko banyak tutup. Tetapi kata orang, mana mungkin, tahun ini mana mungkin. Tapi kata Tuhan, mungkin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kata manusia nggak mungkin, no, mana mungkin. Tapi kata Tuhan, mungkin. Haleluya. Saudara kita yang bekerja di dalam iman harus seperti Daniel, menjadi top up, menjadi di atas, terlihat, terpengaruh, menjadi ada sorotan mata orang lain begitu. Ih, kenapa dia? Dia bisa begitu. Daniel itu beberapa kali ganti pemerintahan, kalau nggak salah 3 kali ganti pemerintahan. Daniel itu setelah pemerintahan yang kedua, ya nggak kenal raja itu siapa rajanya, gitu ya. Tapi dalam pekerjaannya, karena dia adalah orang yang di dalam Tuhan, dia berpengaruh, kelihatan. Raja yang terakhir lagi, Babilonia, Persia, dia tetap kelihatan, top up, di atas rata-rata. Saudara-saudara Tuhan, maksudnya adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diandalkan, menjadi seorang yang luar biasa di dalam Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam Tuhan. Nah, kita saudara-saudara Tuhan harus bekerja dengan tekun, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah waktunya datang, kita akan menuai. Jangan jemu berbuat baik, jangan jemu, jangan putus asa. Di Galatia 6 ayat 9 dikatakan bahwa waktunya kita akan menuai, waktunya kita akan mendapat. Kata orang tidak mungkin, tapi kata Tuhan kita akan menuai. Tapi Tuhan berkata, jika kita tidak menjadi lemah, jangan lemah. Tetaplah beribadah kepada Tuhan, tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah memuji dan menyembah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan, yang disarankan oleh Tuhan. Sebagaimana Rut, saudara-saudara Tuhan, Rut 2 ayat 7. Kita bisa melihat bagaimana dia beserta dengan mertuanya, Rut dan Naomi. Sudah meninggal mertuanya laki-laki, meninggal lagi suaminya, tapi dia ikut dengan mertuanya. Tapi dalam perjalanannya dia sangat-sangat tekun, bekerja di ladang, mengambil sisa-sisa dari panen orang. Terakhir apa saudara-saudara Tuhan? Dia dengan tekun dia mendapatkan yang luar biasa. Bahkan dikatakan dia bertemu dengan Boas yang mengasihi. Kalau kita melihat orang-orang yang tekun ini adalah orang menjadi satu terpengaruh dengan Rut, saudara-saudara Tuhan. Dari sanalah keturunan Yesus Kristus, ya. Kalau ditarik keturunannya dari situ, saudara-saudara Tuhan, juru selamat. Nah, kita juga saudara-saudara Tuhan harus siap menunggu, ya, menunggu
Kita harus mau menunggu. Orang menunggu itu memang agak ini ya. Pekerjaan yang paling membosankan adalah, wah, saya dulu pernah melihat simpang pos ya. Di kota itu semua tertib, begitu ya. Tapi begitu di simpang pos, nggak mau orang tertib. Dulu belum ada flyover. Makanya pada bulan ini dulunya terkenal dengan macet. Tapi sekarang nggak lagi ya. Daerah lain udah macet. Praia, Tomo, Asia. Karena saya sering lewat ya, mungkin setiap hari saya lihat. Tapi saudara-saudara, di lampu merah itu jangan main terobos. Kalau yang suka main terobos pakai hikmat lah, tapi itu berdosa. Bersalah ya, salah. Jangan main terobos. Karena kalau tidak sabar menunggu akan berdampak resikonya yang sangat fatal. Kalau kita mendirikan satu usaha tidak tanya Tuhan, fatal akibatnya. Fatal akibatnya. Amin. Menunggu di ruang dokter juga sangat susah, gitu ya. Ibaratnya kita ini seperti menunggu juga ya. Ketika kita masuk di dalam untuk berobat di satu rumah sakit atau dokter spesial atau di tempat yang lain untuk berobat, kita langsung dikasih nomor antrian, gitu ya. Ya di Zaman Kabar, di rumah sakit Mitra Sejati, di lain-lain, langsung antrian. Kalau kita masuk antrian kita masih jauh, bisa saja buat kegiatan yang lain atau pergi dulu. Ini pakai iman, nanti udah masuk kita udah orang yang masuk, begitu ya. Tapi di dalam saat menunggu ini, Bapak Ibu saudara Tuhan harus melakukan aktivitas. Harus melakukan aktivitas, jangan malas, harus bekerja. Kalau ruang tunggu, lakukanlah aktivitas, apakah baca koran, baca handphone, media, atau yang lain-lain, atau berkomunikasi dengan orang lain, ya, bersosial. Tapi ada saatnya antrian itu dipanggil. Nomor 200 gitu ya, karena udah lama tadinya masih 150 begitu ya, atau di bank begitu ya. Begitu dipanggil antriannya, berarti aktivitas yang lain yang tadi itu waktu kita menunggu langsung tinggalkan, langsung masuk. Aktivitas itu kan ditinggalkan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita yang tua-tua ya, tapi Tuhan lah yang tahu umur kita ya, pendek, yang muda, yang apa ya, yang kecil. Semua yang tua, yang sedang, Tuhan yang tahu umur kita. Tapi kita saudara-saudara Tuhan dikasih nomor antrian. Ya, jangan dibilang, wah pokoknya udah sehat, pasti panjang umur. Kata siapa? Yang sehat aja bisa tiba-tiba berangkat. Atau udah sakit-sakit, udah stroke. Jangan salah, yang stroke itu panjang umurnya loh. Ya, tapi biasanya panjang umur. Tapi sedang membuat satu nomor antrian. Begitu dipanggil Tuhan, antriannya masuk katanya. Makanya tinggalkan semuanya, tinggalkan harta, tinggalkan ini. Makanya ada lagu berkata, tidak ada judul, tak membawa apapun juga saat datang ke dunia. Ya, tidak membawa apa-apa, pergi juga tidak membawa apa-apa. Saudara-saudara Tuhan, bahwa kita lahir ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Tapi begitu Tuhan, saudara-saudara Tuhan memanggil kita, kita harus membawa sesuatu bagi Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara-saudara Tuhan, bekerja dengan hati. Oke, perumpamaan yang terakhir adalah seorang ini, ya, ini orangnya, kita sebutkan dulu namanya. Dia sangat apa ya? Hati yang tergugah. Pak, udah full, sudah begini. Rupanya si orang tua ini sudah menanyakan beberapa hotel, sudah full semua. Ya, kalau sekarang mungkin booking hotel sudah gampang. Tetapi saudara-saudara Tuhan, si resepsionis ini tidak sampai hati bahwa orang tua ini kehujanan malam-malam, tidak ada tempat. Terakhir dia menawarkan, maukah bapak dan ibu tinggal di kamar saya? Kebetulan resepsionis itu adalah karyawannya di satu hotel, karena dia mungkin ada shift, ada beberapa kamar untuk mereka tinggal. Maukah bapak ibu tinggal di sini? Mau. Sehingga mereka tinggal di sana dengan kamar si resepsionis itu. Nah, setelah bangun pagi, kemudian dia bangun, katanya begini, terima kasih ya sudah membuat kami satu tempat sehingga kami tinggal bisa menginap satu malam dan kami tidak terlantar waktu malam atau pagi-pagi dalam kehujanan. Kemudian dia berterima kasih, dan seorang tua, yang tua ini ya, suami istri berkata, kamu cocok pemilik hotel ini, begitu ya.
Mana? Saya aja kan karyawan kecil, resepsionis di depan. Kalau datang orang registrasi, kalau ada check out dikasih, kemudian dikasih yang lain-lain. Tapi si anak orang tua ini, si resepsionis ini hanya ke kepala. Ya, iya paling gitu. Tapi gini, ada satu kata yang dikatakan, kalau suatu saat saya punya hotel, kamu saya akan angkat. Ya, mana mungkin? Dalam hatinya si resepsionis ya, mana mungkin? Kamu aja kan udah tua, mana tak mungkin. Oh iya pak, gitu. Akhir selesai. Setelah 2 tahun apa yang terjadi Bapak Ibu saudara Tuhan? Kemudian si orang tua ini check out, pergi ke daerahnya. Kebetulan daerahnya adalah di New York, tempat si orang tua tinggal. Setelah 2 tahun dipanggil ini resepsionis. Saudara nanti bisa ketik ini ya, Hotel Wardrop Asia dan pemiliknya ini. Ini adalah nama pemiliknya, orang tua. Setelah 2 tahun dipanggil, kasih tiket, kasih apa, semua perjalanan, kemudian dibawalah si resepsionis ini. Dibawa jalan, inilah hotelnya sudah selesai dibangun. Saya kemarin search buat Traveloka, nginap 1 malam di sana. Ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, ada yang 15 juta gitu ya. Bisa dicek hotel ini ya. Inilah yang dibangun. Ini pemilik orang tua yang tadi ini. Namanya adalah Hotel Wardrop Astoria. Nama saudara-saudara Tuhan, si resepsionis ini adalah orangnya adalah Mr. George Charles Paul. Ini adalah orangnya. Saudara bisa klik cari di internet. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita harus bekerja dengan hati. Kerjakanlah sesuatu dengan hati, dengan tulus. Amin. Mengapa pekerjaan kita sangat penting? Karena melalui pekerjaan kita adalah kita bisa melayani orang lain. Kalau kita tidak bekerja, kita ini menjadi diremehkan orang. Hai pemalas, gitu ya. Mana ada orang suka pemalas? Anak kita saja kalau malas di rumah, wah, gitu ya. Saya sering dengan anak, pergunakan waktu yang baik. Apa pekerjaan, gitu ya. Kita juga saudara-saudara Tuhan. Begitu tidak ada aktivitas, harus pergunakan waktu yang baik. Karena kita adalah bisa melayani orang lain. Saudara-saudara Tuhan, petani itu mengerjakan misalnya padi, dia tanam padi, kemudian panen, kemudian digiling, kemudian jadikan beras. Banyak yang mengerjakan ya, dari padi, panen, pabrik apa, kemudian dikarungi, kemudian orang membawa ke kota, kemudian ada yang menjual, kemudian ada orang yang membeli, kemudian setelah dibeli beras itu bukan dipajang, tapi dimasak untuk dimakan. Amin. Bisa memperpanjang tenaga. Ini adalah orang kalau bisa bekerja, itu adalah melayani orang lain. Kemudian bekerja itu adalah bisa memenuhi kebutuhan, papan sandang pangan. Kalau kita tidak bekerja, tidak menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kita bekerja, khususnya adalah di dalam iman, di dalam Tuhan, di dalam perjanjian berkat, ini akan bisa saudara-saudara Tuhan mendukung misi, ya, bisa mendukung misi gereja Tuhan. Kemudian melalui pekerjaan kita, aktivitas kita, saatnya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, bisa menginjil. Kalau kita di rumah tidak bertemu dengan orang lain, tapi kalau kita bekerja, apakah di kantoran, di sekolah, tempat bisnis, atau klien kita, atau orang yang bertemu dengan kita, ini adalah menjadi satu ladang penginjilan kita. Semakin kita setia bekerja dengan keras, semakin kita menerima perjanjian Allah, semakin kita menarik berkat Allah. Amin. Kita sama-sama berdiri. Haleluya. Kita sama-sama membaca. Semakin kita bekerja dengan keras, oke, 3, 2 ya. Semakin kita setia bekerja keras di dalam perjanjian Allah, maka semakin besarlah kekuatan kita menarik berkat-berkat Allah. Sekali lagi, semakin kita setia bekerja dengan keras di dalam perjanjian Allah, maka semakin besarlah kekuatan kita menarik berkat-berkat Allah. Tuhan Yesus memberkati.